mursalan. Sampai sana dulu bacanya. Kalau kita melihat judul yang sedang kita bahas, yang tentu isinya tidak terlepas dari judul tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir sedang dzikru ma waroda fi fadliha, menyebut, menerangkan keutamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dibandingkan surat lain memiliki fadlun tersendiri. Al-fadlu itu az-ziyadatu, kelebihan, keistimewaan, kapunyulan. Itu judul yang sedang dibahas. Apa saja keutamaan surat Al-Baqarah, itulah yang sedang kita bahas. Sebagian sudah, sekarang sebagian akhir. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan. Yang pertama At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i yang kedua. Wa Ibnu Majah, pakai ta marbutoh, wa Ibnu Majah mudhof ilaih ghair munsharif. Kalau pakai hak ditanwin Majahin atau Majah. Dan Imam Ibnu Majah, tiga-tiganya menyebut, menamai kitab hadis masing-masing dengan nama Sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Min hadisi Abdul Hamid bin Ja'farin, hadis dari Abdul Hamid bin Ja'far. An Sa'idinil Maqburi, dari Sa'id Al-Maqburi. An Ato'in, dari Ato. Ato yang mana? Maula Abi Ahmad, Maula Abu Ahmad, bukan Ato yang lain. Ada Ato Al-Hurasani, ada Ato bin Rabah. Ini Ato yang berbeda, Maula Abi Ahmad. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san. Rasulullah SAW ba'asa, walaupun fi'il madi, lapad yang digunakan di sini, tetapi melihat qarinah setelahnya nanti, maksudnya adalah aroda an yab'asa, bermaksud akan, bade, bade, bukan sudah. Rasulullah SAW bermaksud mengutus baksan, jaisan, pasukan, mengutus pasukan. Untuk apa? Ya perang kalau pasukan. Makanya dalam tarikh, khususnya tarikh Rasulullah SAW, sebutan perang dibagi dua. Ya. Ada gojwah, ada sariyah. Apa bedanya? Kalau gojwah langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Rasulku anjeun. Kalau sariyah,
dipimpin oleh sahabat, sesama sahabat. Tentu ada kriteria, tidak sembarang sahabat. Pertimbangan yang matang dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang melihat daerah yang dituju mana. Yang paling tepat berarti orang ini yang memimpin. Beda daerah, beda lagi. Rasulullah SAW bermaksud mengutus pasukan. Wahum zawu adadin. Wawunya wawu lil hal. Dan mereka, pasukan ini, zawu adadin. Jumlahnya dapat dihitung. Jumlahnya dapat dihitung, menunjukkan tidak begitu banyak pasukannya. Tentu sesuai kebutuhan. Fastaqra'ahum. Lalu beliau memerintah mereka membaca Al-Quran. Testing. Ya. Siapa yang layak jadi pemimpin bagi pasukan ini? Rasulullah selalu syar'i yang dikedepankan. Bukan melihat yang lain-lainnya, yang pokok. Yang pokok adalah syar'i. Kriterianya syar'i. Padahal bukan jadi pemimpin imam sholat berjamaah, tapi menjadi pemimpin dari pasukan, tetap kriteria yang dikedepankan syar'i. Disuruh membaca Quran, fastaqra'a kulla wahidin minhum. Beliau menyuruh membaca kepada masing-masing dari mereka, satu persatu. Yakni ma ma'ahu minal Qur'ani, yang hafal dari Al-Quran. Hafalan Qurannya yang dites. Untuk menentukan siapa amir pasukan ini. Fa'ata ala rojulin. Lalu beliau mendatangi seorang laki-laki. Min ahdasihim sinan, yang paling muda dari pasukan tersebut usianya, paling muda secara umur dibandingkan dengan yang lain dari pasukan ini, termuda. Faqala, lalu Rasulullah SAW bertanya, ma ma'aka ya fulanu, apa yang Anda hafal, hai fulan? Hafal apa antum, Anda? Qala, laki-laki yang paling muda itu menjawab, ma'i kada wa suratul Baqarati. Saya hafal begini dan begini. Maksudnya surat ini, dan surat Al-Baqarah. Yang saya hafal ini, surat anu, dan surat Al-Baqarah. Disebut-sebut surat Al-Baqarah oleh laki-laki yang termuda dari pasukan ini. Faqala, lalu kata Rasul, ma'aka, apakah engkau hafal suratul Baqarati, surat Al-Baqarah? Qala, ia menjawab, na'am, benar. Saya hafal surat Al-Baqarah. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, apakah hafal saja? Seperti hafalnya kita?
Tahu tidak maknanya kira-kira kalau para sahabat? Atau hanya apa saja? So, para sahabat apal unggul atau napi bari ngartos? Bagaimana mempelajari Qur'annya para sahabat? Nata'allamul ilma wal amal bahkan. Yang dipelajari itu ya ilmu, ya pengamalannya. Kalau sampai tahap pengamalan, paham tidak? Mana mungkin bisa mengamalkan kalau tidak paham? Menurut dugaan kuat kita, husnudon kita, bukan hanya hafal ayat-ayatnya, lapan-lapannya. Kalau para sahabat, kalau kita kadang-kadang hafal hanya hafal, pahamnya tidak. Ada paham, hafalnya tidak. Ada juga yang hafal tidak, paham tidak. Setelah mendengar jawaban laki-laki yang termuda dari pasukan tersebut, yang mengatakan bahwa ia hafal surat Al-Baqarah, qala Rasulullah SAW bersabda, idhab, pergilah, fa'anta amiruhum, Anda amir mereka. Pasukan layak dipimpin olehmu. Kenapa layak? Karena paling tua bukan? Justru paling muda. Apa yang buat layak? Karena orang ini hafal surat Al-Baqarah. Kurang usulkan ke KPU. Mau apa surat Al-Baqarah layak jadi pimpinan kita. Tentu peperihan KPU, muktamar, muswil, musda, mustab, pekerjaan apa kumaha suuzon. Jadikan kriteria. Ada dalilnya ini. Kalau sahih. Biasanya kan visi misinya apa? Lantang, jelas visinya, misinya. Sekarang ganti, hafal surat Al-Baqarah. Faqala, lalu berkata rajulun, seseorang laki-laki, min asyrafihim, di antara yang terhormat dari mereka, wallahi, demi Allah, ma mana'ani, tidak menghalangiku, tengah wagel kasimpuring, tidak menghalangiku an ata'allama surat Al-Baqarati, untuk mempelajari surat Al-Baqarah, illa, selain anni khosyitu, aku khawatir, alla aquma biha, tidak bisa mengamalkannya. Sieun teu tiasa ngamalkeun, teu diajar teh. Aya wae alasan tanya urang oge. Kenapa kita tidak hafal surat Al-Baqarah? Pasti punya alasan. Mirip dengan alasan ini. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'ana, pelajarilah Al-Qur'an. Jadi kita mempelajari Al-Qur'an itu memenuhi perintah Rasulullah SAW. Memenuhi perintah Allah. Ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa memahami Al-Quran hukumnya wajib. Salah satunya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Kalau wajib berarti harus dilaksanakan dan dapat pahala. Kalau belajar ilmu lain, disuruh siapa? Sebagian oleh Allah juga, oleh Rasul juga, tapi secara tersingkat. Kalau ini mantuk ibaroh nas. Selain sahih, sorih, kuat dan jelas. Mempelajari Al-Quran itu memang diperintah. Harus lebih semangat gitu, belajarnya. Ini rapot nage kada pageng na nilainya 10,5 paling kecil. Pelajaran siapa? Ustaz Lukman, Quran, Ustaz Usman, tafsir am. Iya Sahih Bukhari mah salapan oge. Hadis. Ta'allamul Qur'an, pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an. Disyarah hadis ini, karena tadi disebutkan yang meriwayatkannya pertama Imam At-Tirmidzi, kedua Imam An-Nasa'i, ketiga Imam Ibnu Majah. Sunan At-Tirmidzi banyak yang memberi syarah. Di antaranya yang paling tenar di lingkungan kita, Tuhfatul Ahwadi, syarah Jami Tirmidzi. Ada lagi nanti Qutul Muqtadi, Aridotul Ahwadi. Itu kitab-kitab syarahnya. Di dalam Tuhfatul Ahwadi ada penjelasan tentang ta'allamul Qur'an. Ai labdohu wa maknahu, katanya. Pelajari oleh kalian Al-Quran, yakni lapadnya dan maknanya. Bukan hanya lapadnya, tapi dan maknanya. Di pesantren ini dilaksanakan, ya. Satu pelajaran mempelajari lapadnya. Apa saja yang pelajari lapad Quran? Di kita. Tajwid, tahsin. Sebenarnya termasuk sorok, nahwu, balago, termasuk usul fikih, i'rabnya juga. Tentang maknanya di kita ada tafsir, dua bahkan, tafsir am dan tafsir ahkam, ulumul Quran juga, penunjangnya. Waqra'uhu, dan bacalah oleh kalian Al-Quran. Dua perintah terkait Al-Quran pada hadis ini. Pertama, perintah untuk ta'allamu, mempelajari. Yang kedua, waqra'u, dan membaca. Fa'inna, karena sungguhnya masalah perumpamaan Al-Qur'ani, Al-Quran, liman ta'allamahu, bagi orang yang mempelajarinya. Faqara'a, lalu ia membacanya. Wa qoma bihi, dan mengamalkannya. Qoma bihi itu amila. Kamasali jirobin, seperti wadah, seperti kantung. Mahsyuin, mamluin, katanya mahsyuin itu. Wadah atau kantung yang dipenuhi miskan, kasturi. Wadah dipenuhi kasturi. Itu perumpamaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran, ia membacanya, bahkan
mengamalkannya. Satu wadah isinya penuh dengan kasturi. Kasturi bagaimana? Baunya. Wangi, harum. Harum. Dan wangi. Sengit kasturi. Kumargi dilebetna kasturi, maka wadahnya pun ikut harum. Yafuhu, menyebar. Rihuhu, wanginya, harumnya. Bukan hanya pada satu titik harumnya itu, wanginya itu, tapi yafuhu, menyebar. Menyebar kemana? Fi kulli makanin, ke setiap tempat. Lapad lain yasilu, fi kulli makanin, sampai ke tiap tempat. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke seluruh arah angin, harumnya, wanginya tersebar. Wa masalu, dan perumpamaan kalau wawunya wawu istiqnab. Bisa juga wawunya diatopkan. Sebelumnya fa inna masalah. Berarti kalau wawunya wa atop wa masalah lagi. Dan perumpamaan man ta'allamahu, orang yang mempelajari Al-Quran, lapadnya dan maknanya. Payar kudu, lalu ia tidur. Apakah tidur hakiki atau tidur majazi? Dalam syarahnya hadis ini, para ulama sebagian berpendapat payar kudu itu kinayatun antarkil amali, katanya. Kinayah dari tidak mengamalkan. Mempelajari sih mempelajari, tapi tidak diamalkan. Wahwa, sedangkan Al-Quran tersebut pi jaupihi, ada dalam jiwanya, ada dalam hatinya. Jawab di sini qalbihi. Ayat Al-Quran teh dilebet jalmi ieu teh. Walaupun tidak sampai diamalkan, tetap tidak hilang keutamaannya seluruhnya. Kamasali jirobin, seperti wadah, kantung, ukia, rubito, ukia itu, yang diikat, kantungnya diikat di talian, tidak terbuka. Ala miskin, yang berisi kasturi. Kantungnya berisi kasturi, kalau tadi kan dipenuhi kasturi. Kalau ini kasturinya ada di dalam, tapi kantungnya diikat di talian. Pengaruhnya apa kalau diikat wadahnya? Wanginya tidak begitu tersebar luas. Tapi tetap di dalam ada apa? Kasturi, wangi, tapi wanginya tidak sesemerbak yang mengamalkan. Di bawah ada catatan kaki kalau di kitab saya. Ada di sini juga nomor 15 ya. Doi pun, doi. Tapi doi ge
nyambung. Kenapa doib? Atauun maula Abi Ahmad awradahud dahabiyu fil mizani wa qala dahabiyu la yakadu yu'rafu. Atau bukan bin Robah, bukan Al-Hurasani, tapi atau maula Abu Ahmad. Imam Ad-Dahabi menyebutkan rawi ini dalam kitab Mizanul I'tidal. Dan beliau berkomentar, la yakadu yu'rafu, hampir tidak dikenal. Penyebutan Ad-Dahabi terhadap rawi yang majhul. Dalam Tahdhibut Tahdhib, Ibnu Hajar menyebutkan qara'tu bi khattid Dahabi la yu'rafu, katanya. Saya membaca tulisan Ad-Dahabi la yu'rafu, rawi ini tidak dikenal. Panjang footnote-nya. Ini kesimpulannya. Doib. Kesimpulan apa helanya? Nanti kita gali di waktu lain tentang masalah dari hadis ini. Hada labdu riwayatit Tirmidzi. Hadis ini lapad riwayat At-Tirmidzi. Lapad lain tidak persis seperti ini. Lapad lain itu ringkas. Sababul wurudnya banyak yang tidak menyebutkan. Hanya di lapad At-Tirmidzi yang lengkap. Summa qala, kemudian At-Tirmidzi berkomentar, hada hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Kata Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkannya, derajat hadis ini kata beliau hasan. Tadi doib saur saha. Yang mentahrid tafsir Ibnu Katsir tetakan ini. Menurut At-Tirmidzi hasan. Summarwahu, kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut min hadis Laisi, melalui hadis Al-Lais an Sa'idin, dari Sa'id Al-Maqburi tadi, an Ata'in, dari Ata' maula Abi Ahmad, mursalan, secara mursal. Tapi Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Hadis ini pun menerangkan tentang fadlu, keutamaan surat Al-Baqarah. Sehingga yang hafal oleh Rasul ditunjuk sebagai Amirul Jaish, pemimpin pasukan perang. Perang tiasa ku surat Al-Baqarah. Tentu syarat-syarat lain memenuhi juga. Bukan hanya itu. Qala al-Bukhari, berkata Al-Bukhari, wa qala Laisu, dan berkata Al-Lais, haddatsani Yazid bin Al-Had, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Al-Had, an Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, an Usaid bin Hudairin, dari Usaid bin Hudair. Anak dan bapak sama-sama namanya pakai ya tasgir. Anaknya Usaid, bapaknya Hudair, sama-sama musawwar, pakai ya tasgir.
Qala ia berkata, bainama huwa yaqra'u. Ketika ia membaca minal laili pada suatu malam, surat al-Baqarati, surat al-Baqarah, wa parosuhu, sedangkan kudanya marbutotun, marbutoh, ada tak, marbutoh, diikat, ditambatkan. Kalau sekarang diparkirkan. Berarti sedang berada di mana? Kalau sampai bawa kuda. Mukim musafir. Sampai bawa kuda. Kan urang mah di lembur ge. Karena motor. Sedangkan kudanya marbutotun indahu, ditambatkan di dekatnya. Id, tiba-tiba, hujaiyah namanya, id, yang artinya tiba-tiba, ujung-ujung. Id itu ada doro, ketika. Ada hujaiyah, tiba-tiba. Ada li taklil, karena tergantung apa? Siyaqul kalam. Apakah id ini li taklil atau dorob atau hujaiyah? Ada 3. Id, tiba-tiba, jalatil parosu. Kudanya jalat, tidak bisa diam. Kudanya tidak bisa diam. Loncat-loncatlah, berkelilinglah. Tiba-tiba. Itu terjadi ketika beliau membaca surat Al-Baqarah. Ada kaitan tidak? Kuda loncat-loncat dengan dibaca surat Al-Baqarah. Ada hubungan tidak? Pasakata, lalu Usaid diam, berhenti baca Al-Baqarahnya. Pasakanat, lalu kudanya pun diam, tidak loncat-loncat lagi, tidak keliling-keliling lagi. Faqara'a, lalu ia membaca lagi. Fajalatil parosu, lalu kudanya tidak bisa diam lagi. Pasakata, lalu ia diam. Pasakanat, kudanya pun diam. Berarti tadi keliling-keliling, loncat-loncat karena apa? Karena surat Al-Baqarah dibaca. Tadi diperkuat oleh yang kedua kali, bahkan yang ketiga kali. Baca, keliling-keliling, lompat-loncat. Diam, diam. Baca lagi, itu deui. Jempe deui, cicing deui. Kuda teh. Kuda tahu tidak itu surat Al-Baqarah? Kalau kuda teh surat Al-Ikhlas ya mah. Kuda juga tahu ya. Kan di kita acaranya apa? Tahlilan. Tapi yang dibaca Al-Ikhlas. Summa qara'a, kemudian beliau membaca lagi. Fajalatil parosu, lalu kudanya loncat-loncat lagi. Keliling-keliling lagi, tidak bisa diam. Pansoropa, lalu beliau selesai sekarang. Kalau tadi sakata, jeda dulu. Kalau ini selesai tosah atau sanwe. Wa kana ibnuhu, dan keadaan putranya Yahya, yaitu Yahya, putranya Usaid. Kalau Usaid sendiri putra siapa?
Hudair. Putra Usaid namanya Yahya. Dan keadaan putranya yaitu Yahya qoriban, dekat, tidak jauh, minha dari kudanya. Putrana cakat kuda, kuda deket putrana. Fa'ashfaqo, Usaid khawatir, antusibahu, kuda menimpa putranya. Nah, katuhru, kadupa, KTJ, biasanya kuda mah terkenal dengan meje. Sanes ku tanuk, kuda mah. Sanes ngadupak, meje. Sanes ngegel. Makanya ada jurus kuda. Isinya apa? Meje. Rejehan kuda. Sudah sampai jurus kuda belum? Belum. Jurus tingkat tinggi. Jurus bigal. Bigal. Falamma ahodahu. Maka setelah ia mengambil putranya tadi, dicanak weh putrana teh. Sanes milih ku maonam, ya milih ku kuda. Maonam mah mak-mak, mau ibu, milih ku kuda. Ropa'a, beliau mengangkat roksahu, kepalanya, ilas samai, ke langit, ninggal kaluhur. Hatta sehingga mayaroha, ia tidak melihatnya. Tidak melihat apa-apa di atas. Falamma asbaha, maka ketika tiba waktu subuh, haddasan nabiyya, kan tadi kejadiannya malam. Setelah datang waktu subuh masuk, beliau bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah seadanya apa yang terjadi tadi malam. Beliau membaca surat Al-Baqarah, kudanya tidak bisa diam. Lalu jeda, diamlah kudanya. Baca lagi, tidak bisa diam lagi. Jeda lagi, diam juga kuda. Sampai beberapa kali. Pakola, lalu Rasulullah SAW bersabda, Iqra, padahal lanjutkan bacaannya. Yabna Hudairin, hei ibnu Hudair, padahal mah tekedah jeda, tekedah liren, teraskeun. Iqra yabna Hudair, bukan Rasul menyuruh membaca saat itu. Tapi menyebutkan tadi malam, baiknya, bagusnya, jangan berhenti. Padahal mah teraskeun Ibnu Hudair. Qala, kata Ibnu Hudair, ada Usaid bin Hudair, fa'ashfaqtu ya Rasulullahi anta to'a Yahya. Saya khawatir wahai Rasulullah, kuda itu menginjak Yahya putraku. Milih mincak pun anak, badai dilajengkeun. Wakana, dan keadaan putraku itu minha qoriban, tidak jauh dari kudaku. Farafa'tu ro'si, lalu aku mengangkat kepalaku. Wansorobtu ilaihi, dan aku selesai kepadanya. Farafa'tu ro'si ilas samai, lalu aku mengangkat kepalaku ke langit. Fa'ida, ternyata mislud dullati, seperti yang menaungiku, piha, di langit, seperti menaungiku, zullah, seperti ngiuhan,
masihan iuh. Pihak padanya amsalul masobihi, seperti pelita, seperti cahaya. Pada syarah hadis ini, dulah itu sahab, ada awan. Melihat ke atas, ada awan, menaungi. Dina eta awan teh aya amsalul masobihi, cahaya. Pahoro itu lalu aku keluar. Hatta sehingga la aroha, tidak dapat melihatnya kembali. Si awan yang menaungi tadi tidak kelihatan setelah selesai. Tos sering saya mata aya, yuk eta teh. Makanya kata Rasul, sebaiknya jangan berhenti bacanya. Saya nama tong liren, teraskeun. Qala, kata Rasul salam, wa tadri, apakah engkau tahu? Madaka, apa itu? Qala, ia menjawab, la, tidak. Qala, Rasul bersabda, yang menaungi tadi apa? Kata Rasul, tilkal malaikatu, itu para malaikat. Nungyuhan anjeun teh malaikat. Danat yang turun, mendekat. Dana yarnu, dekat. Karena dari atas mendekat berarti turun. Kenapa turun? Lisautika, karena suaramu. Suara apa? Suara bacaan surat Al-Baqarah. Walau qara'ta, seandainya engkau terus membaca, tidak berhenti-berhenti, teraskeun we duwi ka subuh. La asbahat, maka malaikat masuk waktu subuh. Yandurun nasu ilaiha, orang-orang akan dapat melihatnya. Nusanis bakal tiasa ningaleun. La tatawaro, tidak bisa menyembunyikan diri. Minhum, dari orang-orang. Kalau bacaan Al-Baqarahnya tidak berhenti. Makanya kata Rasul, lanjutkan baiknya. Supados jami-jami engke biasa neringa kata malaikat. Ini riwayat Bukhari. Sahih hadisnya. Riwayat Bukhari. Kenapa tadi kuda tidak bisa diam? Ada kaitan tidak dengan surat yang dibaca oleh beliau? Ada ternyata. Tapi kalau bukan Rasul yang menjelaskan, kita tidak boleh percaya. Kita percaya itu karena yang menjelaskannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakada, dan demikianlah rawahul imamul alimu, meriwayatkannya al-imam al-alim Abu Ubaid yang mana? Al-Qasim ibnu Salamin, yaitu Al-Qasim bin Salam. Fi kitabi ilil, dalam kitab Badoil Quran. Khusus isinya tentang keutamaan Al-Quran. An Abdullah bin Solihin, dari Abdullah bin Solih, wa Yahya bin Bukairin, dan Yahya bin Bukair, anil laisi bihi, dari Al-Lais yang tadi. Ada yang baca Bakir, Yahya bin Bakir. Ada yang memusawwarkan Bukair. Wa qad ruwiya, dan benar-benar diriwayatkan hadis ini min wajhin akhara, melalui jalan yang lain. Berarti ada tawabinya, ada syawahidnya, tidak gorib, tidak hanya satu jalur, tidak menyendiri.
An Usaid bin Hudairin, dari Usaid bin Hudair, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Wa qad waqa'a, dan sungguh ditemukan. Nahun min hada, yang sama, yang seperti hadis ini. Maknanya mirip hadis ini. Li Sabit bin Qais bin Syammasin radhiyallahu anhu, bagi Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Kalau tadi jalurnya dari Usaid bin Hudair, ini dari Sabit bin Qais bin Syammas. Wadalika, dan demikian itu, fima rawahu Abu Ubaidin, pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasimu, yaitu Al-Qasim bin Salam, lamnya disyiddah. Kata Abu Ubaid, haddatsana Abbad bin Abbadin, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Abbad. Jadi Abbad anaknya ayahnya. Kita Abbad teh putrana bapana. Abbad bin Abbad. Saha itu Abbad teh? Punya anak laki-laki, sok namian tak Kang, saur garwana teh. Ah namian we ku nami bapana. Abbad bin Abbad. Pertama sakinten. Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad. Kalau tidak salah Imam Al-Ghazali. Muhammad putrana Muhammad, putuna Muhammad. Aki anak incu namina Muhammad sadayana. Kahatur Muhammad di tempat kasaha ieu teh. Ka incu, ka anak, ka abdi. Makanya Al-Ghazali jarang disebut nama. Abu Hamid. Kalau ini Abbad bin Abbad. An Jarir bin Hajimin, dari Jarir bin Hajim. An amhi, dari pamannya Jarir bin Yazid. Jarir bin Yazid tuh ya mang sareng Allah. Jarir namina teh. Mangna Jarir, alona Jarir. Anna asyakho ahlil Madinati, bahwasannya syekh-syekh penduduk Madinah, dalam ilmu mustalah hadis disebutnya mubham. Nama rawinya tidak disebutkan. Syekh-syekh orang Madinah saha namina mubham. Syarat hadis sahih harus adil, harus tamudobti. Ini jangankan diketahui adil tamudobti, namanya saja tidak diketahui, mubham, tidak memenuhi syarat sahih. Kecuali yang mubhamnya sahabat. Bahwasanya syekh-syekh penduduk Madinah haddasuhu, menceritakan kepadanya. Mursal berarti. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila, ditanyakan lahu kepadanya. Ayanunaros ka Rasul salam. Alam taro, apakah Anda melihat? Atau apakah Anda tidak melihat? Dupi salira teninggal. Sabit bin Qais bin Syammasin, Sabit bin Qais bin Syammas, lam tajal, terus menerus. Daruhu, rumahnya. Al-barihata, malam tadi. Barihah, tadi malam atau malam tadi. Wengi tadi. Bumina sabit, teras-terasan, tuzhiru, masobiha, diterangi cahaya. Rumahnya terus-menerus diterangi cahaya. Cahaya yang mana?
bukan lampu ini. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Fala'allahu sepertinya sabit qara'a suratal baqarati membaca surat Al-Baqarah. Pangna bumina teras-terasan ayat cahayaan teh di awas surat Al-Baqarah." Boleh dicoba ya. Siapkan kamera terbaik. Jami-jami ya nama gitu. Ini badai gerhana wengi. Sanes nyiapkan sholat, sodako. Kalkan nyiapkan kamera. Sepertinya kata Rasul, ia membaca surat Al-Baqarah. Qala kata rawi, pasuila sabitun, lalu sabit ditanya langsung. Pakola lalu sabit menjawab, qara'tu suratal baqarati. Saya maksudnya tadi malam memang membaca surat Al-Baqarah. Berarti apa yang disabdakan Rasul benar-benar terjadi. Rumah sabit tadi malam diterangi cahaya itu karena qara'a suratal baqarah. Wa hadza isnadun jayyidun. Hadis ini sanadnya jayyid. Biasanya jayyid itu untuk sahih. Di tafsir lain, di kitab lain, rawi-rawinya siko-siko. Illa namun anna fihi ibhaman. Pada sanadnya ada kemubhaman. Yang mana? Asyaho ahlil Madinati. Syekh-syekh dari penduduk Madinah. Siapa? Ibham. Makanya disebut hadis mubham. Ada yang menyebut masuk kepada majhul, mubham itu. Ada yang menyebut sudah saja tersendiri. Mubham, majhul. Kalau majhul namanya disebut. Ada majhul ain, ada majhul hal. Kalau mubham namanya tidak disebutkan. Namanya mubham hadisnya. Sumbahwa mursalun. Kemudian hadis ini di samping ada kemubhaman asyaho ahli Madinah, juga mursal, karena yang menerangkannya bukan seorang sahabi, tapi tabi'i. Mubham juga mursal, penyebab doibnya ada dua. Ada satu saja doib, ini ada dua doib. Jiddan, doibun jiddan. Wallahu a'lam. Bagaimana kita lihat? Di sini takliknya. Kayaknya. Sudah dipercayakan oleh Imam Ibnu Katsir. Fihi ibhaman satu. Summahwa mursalun. Atau jelas ku Imam Ibnu Katsir di jentrek. Makanya tidak ada footnote panjang lebar. Alhamdulillah judul muqaddimah pertama dari tafsir surat Al-Baqarah selesai. Nanti ada lagi dikru ma waroda pipadliha ma'a Ali Imrona. Keutamaan Al-Baqarah tetapi bersama surat Al-Imran. Keutamaan dua surat sekaligus. Yang sudah kita bahas keutamaan Al-Baqarah saja. Nanti keutamaan Al-Baqarah plus Al-Imran. Detil dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita cukupkan dulu.